Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai mikologi atau cabang ilmu yang membahas mengenai dunia jamur atau fungi. Fungi merupakan mikroorganisme yang digolongkan ke dalam eukariotik karena mempunyai dinding sel dan inti sel yang jelas sehingga dikategorikan sebagai tumbuhan. Jamur juga dapat berupa sel tunggal, misalnya ragi, dan juga terdapat banyak sel yaitu yang disebut dengan hifa. Sedangkan hifa yang terus tumbuh dan membentuk cabang-cabang yang akhirnya membentuk tumbuhan itu yang disebut dengan miselium. Di kesempatan kali ini kita akan lebih membahas mengenai jamur yang menyebabkan penyakit pada manusia atau yang bersifat patogen pada manusia. Penyakit yang disebabkan oleh jamur yang diderita oleh manusia itu yang disebut dengan mikosis, di mana mikosis juga di sini terbagi lagi menjadi dua macam. Yang pertama ada mikosis superficial dan ada mikosis sistemik. Yang pertama adalah mikosis superficial, yakni mikosis yang menyerang bagian tubuh manusia, yakni pada area kuku, kulit, dan kepala atau rambut. Di mana mikosis superficial ini disebabkan oleh 3 genera dari jamur, yakni diantaranya ada Trichopiton, Mycosporum, dan Epidermophyton. Adapun contoh dari mikosis superficial yaitu yang pertama ada Tinea capitis yang merupakan infeksi jamur yang menyerang area kulit kepala dan rambut kepala, di mana penyakit ini disebabkan oleh genus Mycosporum dan Trichopiton. Adapun gejala dari penyakit ini yaitu rambut yang terkena infeksi itu kusam dan mudah patah sehingga terjadi kebotakan. Kemudian jika infeksi ini berlebihan, terdapat nanah dan terjadi pengumpulan atau terkumpul cairan yang secara berlebihan atau abnormal antar seluler atau yang berada di dalam jaringan. Kemudian setelah penyakit ini sembuh, bisa saja kemungkinan botak itu akan tetap terjadi atau bisa hilang. Adapun cara pemeriksaan dari penyakit ini yaitu pengambilan rambut dan pengoresan atau pengambilan korekan lesi pada area yang mengalami infeksi, kemudian dilihat di bawah mikroskop dan selanjutnya bisa dikembangbiakkan di media. Penyakit yang kedua yaitu ada Tinea fafosa yang merupakan infeksi yang menyerang pada kulit kepala, kulit badan yang tidak memiliki rambut, dan area kuku. Penyakit ini disebabkan oleh genus dari Trichopiton. Gejala awal dari penyakit ini yaitu terdapat bintik-bintik putih pada kulit kepala, lalu membesar dan membentuk kerak yang berwarna kuning seperti kuning kotor. Selanjutnya pada kerak tersebut sangat lengket pada kulit kepala sehingga apabila diangkat akan meninggalkan luka basah atau berdarah. Setelah penyakit ini sembuh, pada area kulit kepala yang mengalami infeksi itu botaknya akan menetap. Jadi kebotakan setelah mengalami infeksi atau penyakit ini yaitu botaknya akan menetap atau tidak muncul lagi rambut pada area yang telah mengalami infeksi. Mikosis yang kedua yaitu mikosis sistemik, yang dimana mikosis ini menyerang organ-organ bagian dalam dari manusia, yaitu contohnya jantung, paru-paru, usus, dan vagina. Contoh penyakitnya yaitu ada nokordiosis yang disebabkan oleh jamur dari spesies Nocordia asterioides. Jamur ini akan masuk ke dalam jaringan karena adanya luka atau trauma, ya, sehingga biasanya itu menyerang bagian kaki dan tangan apabila terdapat luka atau terdapat goresan atau irisan. Kemudian selanjutnya terjadi pembengkakan jaringan yang pada daerah yang terkena infeksi. Selanjutnya daerah yang terkena infeksi kemudian terdapat lubang-lubang atau sinus sehingga akan mengeluarkan nanah yang berisi jamur berupa granula. Apabila jamur ini masuk ke dalam darah, dapat menyerang organ bagian dalam tubuh yakni paru-paru dan otak, sehingga jamur ini sangat berbahaya apabila sudah masuk ke dalam organ manusia melalui darah.
Contoh penyakit yang kedua yaitu kandidiasis yang merupakan infeksi yang disebabkan dari spesies jamur Candida albicans yang sebenarnya merupakan mikroorganisme yang bersifat flora normal yang berada pada mulut manusia. Infeksi ini terjadi karena adanya faktor predisposisi, misalnya terjadi diabetes, penyakit AIDS, daerah kulit yang lembab, serta obesitas. Kandidiasis biasanya terjadi berada pada mulut dan vagina manusia karena disebabkan oleh pengobatan atau penggunaan antibakteri secara berlamaan atau berkepanjangan sehingga menyebabkan berkurangnya flora normal pada area tersebut. Kandidiasis dapat mengenai bagian tubuh manusia yakni kulit, kuku, serta organ dalam misalnya ginjal, jantung, dan paru-paru. Itulah tadi pemaparan mengenai materi mikologi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.